Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas B. Di sini kami akan membuat video mengenai analisis hubungan antara integrasi nasional dan identitas nasional di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Alia Jajia dengan NPM 2415071044. Nama saya Dimas Daniel dengan NPM 2415071046. Nama saya Dini Elveta dengan NPM 2415071042. Nama saya Ali Aziz dengan NPM 2415071043. Nama saya Muhammad Tako dengan NPM 2415071045. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah poin integritas nasional. Penjelasannya adalah integritas nasional adalah proses penyatuan perbedaan dalam suatu negara untuk menciptakan keselarasan dan keserasian secara nasional. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional sangat penting untuk mempersatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, sehingga terciptalah keharmonisan dan mengurangi konflik. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah kesadaran atas identitas berasa bersama di antara warga negara meskipun memiliki perbedaan. Ini berarti bahwa negara Indonesia mengakui bahwa mereka adalah suatu kesatuan tidak terpisah oleh perbedaan suku, agama, atau ras. Berikut adalah video integrasi nasional yang ada di Indonesia. Menjejahitan adalah tradisi masyarakat Hindu Bali untuk membuat sarana sesajen atau beban tenun. Proses ini biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Ini merupakan salah satu kegiatan adat yang ada di Indonesia. Sehingga melalui kegiatan adat ini kita dapat terus melestarikan adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia. Kali ini saya akan menanyakan pada teman saya bagaimana sih pendapat soal integrasi nasional di kampus. Baik. Bagaimana sih pendapat lo soal integrasi nasional di lingkungan kampus? Kalau pendapat saya tentang integrasi nasional di kampus, integrasi nasional itu adalah konsep yang sangat penting untuk membangun kesatuan dan keserasian di antara warga negara. Di kampus, integritas nasional dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program tentang pentingnya kesatuan dan keserasian. Sebagai contoh, kegiatan kebudayaan dan Indonesia dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesatuan dan keserasian. Selain itu, yang sama kayak yang kita lakukan kemarin di gedung Dekanet, yaitu Seminar Nasional. Seminar nasional yang membahas tentang isu-isu nasional dan global juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesatuan dan keserasian. Organisasi mahasiswa dan kita sebut Ormawa juga dapat berperan penting dalam mempromosikan integritas nasional di kampus, menyelenggarakan kegiatan dan program yang mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesatuan dan keserasian. Organisasi mahasiswa lintas daerah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integritas nasional di kampus. Kita perlu memahami bahwa kesatuan dan keserasian tidak dapat dicapai dengan sendirinya. Kita perlu bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, kita perlu mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesatuan dan keserasian, serta membangun kegiatan dan program yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integritas nasional. Kemudian, dapat membangun integritas nasional di kampus dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesatuan dan keserasian di antara warga negara. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari pendapat saya tentang integritas nasional, kita harus menumbuhkan suatu kesadaran pada tiap individunya tentang integrasi nasional. Integrasi, kesadaran, pemahaman tentang pentingnya kesatuan dan keserasian. Oke deh, thank you bro ya. Jadi itu adalah penjelasan dari integrasi nasional dan pendapat dari teman saya di lingkungan. Terima kasih, bye-bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari materi ini, yaitu integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang
ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Antara integritas nasional dan identitas nasional negara Indonesia sangatlah terkait. Mengapa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional di mana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah, kita akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangatlah kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya, diperlukan keadilan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional menunjukkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Adapun keterkaitan integrasi nasional dengan identitas nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun. Baik, adapun contoh dari integrasi sosial dan budaya dalam membentuk identitas nasional seperti saya, Dini Alveta, sebagai mahasiswa Prodi Teknik Geodesi Universitas Lampung, bertemu dengan teman-teman seprodi saya dari berbagai macam daerah dengan suku, bahasa, bahkan budaya yang berbeda-beda. Hal ini dapat menciptakan rasa toleransi atau saling menghargai antar sesama dan dapat berteman baik walaupun kita memiliki latar belakang suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwasanya identitas nasional sebagai mahasiswa atau warga negara Indonesia, kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan tanpa menciptakan konflik ataupun keributan. Kita pula jadi bisa bangga terhadap keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung mengenai apa pendapat mereka tentang makna dari integrasi nasional itu sendiri. Let's go! Halo Kak. Hai. Sebelumnya saya izin meminta waktunya sebentar, apakah boleh? Boleh. Sebelumnya izin perkenalkan diri kakak dulu, namanya siapa? Oke, halo guys. Perkenalkan, nama aku Amelia. Aku dari Teknik Geodesi angkatan 24. Oke, di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai apa sih makna dari identitas nasional, baik secara pribadi maupun dalam konteks kelompok sosial di daerah kampus. Oke, menurut saya identitas nasional dalam konteks kelompok sosial di kampus itu sendiri adalah suatu identitas nasional yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk mempertahankan dan mempersatukan berbagai konteks, berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut pendapat pribadi saya sendiri, sikap identitas nasional itu harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia agar dapat mendorong dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita sendiri untuk mendorong dan memperkuat identitas nasional itu sendiri. Baik, sekian wawancara dari saya. See you. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dari materi ini, yaitu tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya pengaruh luar ke dalam kehidupan masyarakat suatu negara secara cepat dan masif. Globalisasi adalah proses integrasi antar bangsa melalui perdagangan, komunikasi, budaya, dan teknologi. Mahasiswa sebagai generasi muda sangat terpapar oleh arus globalisasi melalui media sosial, internet, dan gaya hidup modern. Dampak dari globalisasi terhadap mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa, terjadi lewat internet, media sosial, hiburan, gaya hidup, dan pendidikan. Mahasiswa menjadi kelompok paling rentan karena, yang pertama, akses internet tinggi. Yang kedua, gaya hidup cepat berubah. Yang ketiga, masa pencarian jati diri. Identitas nasional adalah ciri khas yang menunjukkan kepribadian bangsa, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pakaian tradisional seperti batik, nilai gotong royong, sopan santun.
Nilai positif dari globalisasi bagi kalangan mahasiswa, yang pertama, akses informasi lebih cepat dan luas. Yang kedua, kesempatan belajar dan bekerja lintas negara. Yang ketiga, peningkatan wawasan, budaya, dan toleransi. Dampak negatif atau tantangan dari globalisasi ini bagi mahasiswa, yang pertama, kehilangan identitas nasional. Banyak mahasiswa lebih mengenal budaya luar dibanding budaya sendiri. Yang kedua, gaya hidup konsumtif, terpengaruh oleh tren global tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Itu seperti meningkatnya penggunaan bahasa asing, seperti campuran antara bahasa Inggris dengan Indonesia, membuat bahasa Indonesia dan bahasa daerah terpinggirkan. Yang keempat, kurangnya kebanggaan terhadap budaya lokal. Generasi muda lebih bangga mengikuti tren asing seperti K-pop, anime, budaya barat, dan melupakan seni dan tradisinya sendiri. Faktor penyebab mahasiswa mudah terpengaruh globalisasi, yang pertama, ketersediaan internet dan media sosial. Yang kedua, kurangnya pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, minimnya kegiatan yang memperkenalkan budaya lokal di kampus. Lingkungan sosial yang lebih menghargai budaya asing. Kamu pilih, lebih suka nonton drama Korea atau film Indonesia? Lebih suka makan makanan tradisional seperti gudeg atau lebih suka makan di McDonald's? Lebih suka nonton konser atau nonton kesenian film budaya? Sadar atau tidak sadar, pudarnya rasa apresiasi generasi milenial terhadap budaya bangsa menjadi permasalahan sosial yang harus kita hindari. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa yang ada di Universitas Lampung tentang mereka menjaga keseimbangan antara identitas global dan pengaruh budaya global. Kakak, saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Sebelumnya boleh kenalin diri nggak? Perkenalkan, nama saya Zara Eka Najwa Putri. Kalau boleh tahu dari jurusan apa nih? Aku dari jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Baik, aku minta waktunya untuk wawancara ya. Oke, Mbak. Bagaimana sih Kak, menurut Kakak, pandangan Kakak dalam menjaga keseimbangan antara identitas nasional dan pengaruh budaya global? Jadi itu ada beberapa, yaitu memfilter budaya asing yang masuk. Maksudnya tuh kayak kita sebagai mahasiswa cenderung bersikap selektif terhadap budaya global dengan melakukan hal-hal positif, seperti gaya hidup yang sehat atau sistem pendidikan. Dan selanjutnya itu ada kritis terhadap media dan informasi global. Jadi maksudnya di sini mahasiswa biasanya lebih sadar akan dampak media sosial, sehingga mereka cenderung lebih kritis dan tidak langsung menerima semua informasi atau tren dari luar secara cuma-cuma gitu. Baik Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Baik kawan-kawan, selanjutnya peran mahasiswa sangatlah penting bagi kita, dikarenakan dapat memperkuat integrasi bangsa nasional. Dan banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa untuk memperkuat integrasi nasional bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya ialah: 1. Mahasiswa dapat mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang identitas nasional. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mempelajari dan memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasionalisme bangsa, serta mempromosikan kesadaran dan pemahaman tersebut di kalangan masyarakat. Lalu selanjutnya ialah mempromosikan kesatuan dan persatuan bangsa dengan mengadakan diskusi kelompok, kegiatan sosial, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung kesatuan dan persatuan Indonesia. Lalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu dengan menciptakan keterampilan teknologi dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Selanjutnya ialah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, yaitu mengadakan kegiatan sukarela, gotong royong, dan kegiatan lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat integrasi nasional. Selanjutnya ialah mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di kalangan masyarakat untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini merupakan kegiatan kirap yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung dalam rangka Dies Natalis Universitas Lampung ke-59. Mahasiswa menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing dan memegang bendera merah putih sepanjang 2.500 meter. Lalu mereka melakukan pawai mengelilingi Universitas Lampung.
Baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Lampung untuk menanyakan salah satu pendapat-pendapatnya untuk mempertahankan dan menjalani peran sebagai mahasiswa dalam memperkuat identitas dan integrasi nasional bangsa Indonesia. Halo Kak. Hai, Boleh minta waktunya sebentar Kak? boleh. Sebelumnya, boleh Kakak memperkenalkan diri Kakak? Oke, perkenalkan nama aku Cinta Revalina Herman dari Teknik Geodesi. Baik Kak, saya di sini ingin membuat tugas video tentang peran mahasiswa untuk memperkuat dan menjaga identitas bangsa nasional Indonesia. Sebelumnya Kak, izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana peran dan upaya sebagai mahasiswa untuk mempromosikan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia? Oke, dijawab ya. Saya itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan yang mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, seperti diskusi kelompok dan kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Saya juga berusaha untuk mempromosikan toleransi dan menghargai perbedaan di kalangan teman-teman yang di dekat saya. Ya, selanjutnya Kak, sebagai mahasiswa, bagaimana upaya Kakak untuk menjaga identitas persatuan dan identitas bangsa nasional Indonesia? Saya bisa ikut berpartisipasi dalam masyarakat yang mempromosikan budaya dan nilai-nilai di Indonesia. Seperti mengikuti acara tradisional dan mengunjungi museum sejarah. Saya juga bisa berusaha untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, saya juga bisa berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan wawancara pada siang ini. Terima kasih juga atas jawabannya. Jadi intinya integritas nasional itu kayak proses nyatuin semua perbedaan yang ada di negara kita Indonesia. Kita kan tahu sendiri Indonesia ini kayak banyak banget sama suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Nah, integrasi nasional ini penting banget biar semua perbedaan itu nggak jadi sumber masalah, tapi justru jadi kekuatan yang bikin kita makin kompak dan harmonis. Kalau kita ngerti arti integrasi nasional, berarti kita sadar kalau kita semua ini sebenarnya satu kesatuan. Meskipun berbeda-beda, kita mengakui kalau kita semua ini ya orang Indonesia, nggak peduli deh sukunya apa, agamanya apa. Jadi, integrasi nasional ini intinya adalah kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia yang punya identitas yang sama, meskipun kita ini beragam. Tujuan utama dari integrasi nasional di Indonesia itu mulia banget. Pertama, pengen bikin negara kita ini selaras dan serasi. Nggak ada lagi tuh ribut-ribut karena perbedaan. Kedua, biar negara kita ini stabil, nggak gampang goyah karena konflik. Ketiga, biar ekonomi kita makin maju dan semua rakyat bisa sejahtera. Kalau semua itu tercapai, kan enak. Hidup jadi aman, damai, dan makmur. Nah, biar integrasi nasional ini bisa terwujud, ada beberapa hal yang mendukung. Misalnya, kita punya kesamaan budaya dan sejarah perjuangan. Kita punya pemerintah yang kuat dan stabil. Kalau ekonomi kita bagus, juga bisa bikin orang merasa punya harapan, dan kadang faktor dari luar juga bisa bikin kita makin bersatu karena punya musuh atau tantangan yang sama. Kalau integrasi nasional ini benar-benar terwujud di Indonesia, manfaatnya banyak banget. Yang paling penting negara kita jadi stabil, nggak ada lagi tuh konflik yang bikin pembangunan terhambat. Terus kalau negara stabil, ekonomi juga bisa tumbuh dengan baik, dan akhirnya semua rakyat bisa hidup lebih sejahtera. Selain itu, integrasi nasional juga bikin kita semua jadi selaras dan serasi, saling menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Jadi integrasi nasional ini bukan cuma urusan pemerintah aja, tapi urusan kita semua sebagai warga negara Indonesia biar negara kita ini makin maju dan solid.